Audio Jungle. Penetapan tersangka dilakukan pada hari kemarin, Kamis 8 Januari 2026. Yakut Khalil Kaumas kembali diperiksa KPK. Yakut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Oke, saya Setol, NIM 21251037. Nah, Indonesia itu merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Seperti yang kita tahu, setiap tahunnya banyak masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk melaksanakan haji. Nah, oleh karena itu pengelolaan kuota haji harus dilakukan secara transparan, adil dan bertanggung jawab. Dan tentunya publik dikejutkan oleh dugaan penyalahgunaan kuota tambahan haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama yaitu Yakut Khalil Kaumas. Nah, dari hal ini kita juga tahu bahwa banyak hal-hal yang janggal Indonesia ini, bahwa seperti yang kita tahu dari hasil wawancara kemarin, dari hasil analisis survei kita dapat kesimpulan bahwa banyak yang kaget dengan kasus ini, karena sejatinya kasus korupsi saja itu sudah parah, ditambah ini menyangkut tentang agama. Tentunya itu sebuah hal yang tidak bisa dibenarkan. Baik, saya Muhammad Iksan dengan NIM 215143. Jadi, pada tahun 2024, pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji kepada Indonesia sebanyak 20.000 jemaah. Berdasarkan hasil rapat dengan DPR, kuota tambahan tersebut direncanakan dibagi secara proporsional antara haji reguler dengan haji khusus. Namun dalam pelaksanaannya, sebagian besar kuota tambahan tersebut justru dialokasikan kepada haji khusus atau haji plus. Kebijakan tersebut memicu kritik dari berbagai pihak karena dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Akibatnya, muncul dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan calon jemaah haji reguler yang telah lama mengantri. Saya Abrel dengan NIM 21251025. Jadi apabila dugaan tersebut terbukti benar, ini bukan hanya masalah administratif, melainkan juga menyangkut keadilan sosial. Karena banyak masyarakat yang menunggu belasan bahkan puluhan tahun untuk memperoleh kesempatan berhaji. Ketika kuota yang seharusnya menjadi hak masyarakat dialihkan kepada pihak tertentu, maka muncul ketimpangan akses terhadap pelayanan publik. Hal ini menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan urusan keagamaan yang seharusnya mengedepankan prinsip kejujuran dan amanah. Saya Felita dengan NIM 21251028. Jadi, dugaan penyalahgunaan kuota haji memberikan dampak yang cukup luas. Yang pertama, masyarakat kehilangan rasa keadilan karena kesempatan berhaji yang tidak merata. Lalu yang kedua, munculnya kecurigaan bahwa pelayanan publik dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Jadi, kasus ini juga mencerai-berai nilai-nilai keagamaan karena kuota haji merupakan salah satu rukun Islam yang sakral. Ketika pengelolaannya diwarnai oleh dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Jadi, citra institusi pemerintahan dan penyelenggaraan ibadah haji ikut tercoreng. Kasus ini dapat dikaitkan dengan beberapa sila dalam Pancasila yang berpotensi dilanggar. Yang pertama ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyalahgunaan kuota haji dapat menghilangkan hak masyarakat yang telah menunggu lama untuk beribadah, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap sesama warga negara. Lalu yang pelanggaran sila kedua adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Distribusi kuota yang tidak proporsional menunjukkan adanya ketidakadilan dalam layanan publik. Semua warga negara harusnya memperoleh kesempatan yang sama tanpa perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Jadi, pandangan kritis sebagai generasi muda, kita perlu memandang kasus ini secara kritis namun tetap objektif. Terus, dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan independen. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, termasuk pejabat negara. Kasus ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Pengawasan dari masyarakat, media, dan lembaga negara sangat diperlukan agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.
Saya Syarifah Gresiana 210511034 sebagai penutup dugaan korupsi dan penyalahgunaan kuota haji yang melibatkan ex-Menteri Agama Yakut Cholil Kumar menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik. Jika terbukti terjadi pelanggaran, maka tindakan tersebut bertentangan dengan nilai sila pertama dan dengan nilai sila kelima Pancasila. Karena mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan hak masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan pengelolaan kuota haji yang transparan merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat serta marwah pelayanan ibadah haji di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian penyampaian dari kami semua dari kelompok 6. Adapun sebagai penutup dari kami ialah korupsi merupakan sebuah tindakan kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Besar atau kecilnya angka korupsi tersebut tetap merupakan sebuah tindakan kejahatan. Sebagai mahasiswa kita harus mengedukasi lagi kepada tiap anggota dari masyarakat agar menghindari tindakan daripada korupsi tersebut. Sekian dari kami, ucapkan terima kasih dan